Banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang merendam pemukiman warga desa Karanglugar sudah lebih dari sepekan. Banjir yang tak kunjung surut membuat rumah warga mulai rusak. Sudah lebih dari sepekan permukiman warga di Dusun Ampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat terendam banjir. Akibatnya air yang tak kunjung surut menjadi kotor dan berbau. Tak hanya itu, rendaman air membuat rumah warga menjadi rusak. Data pemerintah Desa Karangligar mencatat masih ada 28 rumah yang terendam banjir dan ketinggian air bervariasi mulai dari 40 cm hingga 80 cm. Total jiwa yang terdampak dan harus mengungsi sebanyak 107 jiwa. Ini sudah 16 hari. 16 hari? Iya. Terus ini kan sudah lama terendam, Pak. Kondisi rumah gimana, Pak? Ada yang rusak atau gimana? Ya itu kepada yang rusak, yang roboh gitu. Tapi buat tiap hari ngecek ke rumah tuh gimana? Tiap hari ngecek ke rumah. Kondisinya gimana, Pak? Ya itu, ada yang rusak. Ada yang rusak, ya? Iya. Untuk mengetahui situasi terkini banjir di Karawang, Jawa Barat, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Adi Wahadi di Karawang. Selamat pagi Adi, bagaimana situasi terkini banjir di sana yang bisa Anda laporkan pada kita? Mario dan juga saudara, banjir yang terjadi di Dusun Kampek, Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat sudah lebih dari sepekan tidak juga surut. Hal ini terjadi akibat dari kondisi buruknya saluran pembuang yang menjadi aliran air dari lokasi banjir ke sungai yang menjadi penyebab banjir, yakni Sungai Cibeet dan Sungai Citarum, hingga menyebabkan warga sebanyak 107 warga hingga saat ini masih bertahan di pengungsian. Karena kondisi rumah-rumah mereka masih terendam banjir dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 40 cm hingga yang terdalam masih ada yang 80 cm. Kondisi itu yang menyebabkan warga ini masih harus bertahan di pengungsian dengan segala kondisinya. Mereka bertahan di pengungsian dengan mengandalkan sumbangan bantuan makanan dari Pemda Karawang, kemudian mereka masak secara swadaya untuk kemudian mereka dibagikan rata kepada seluruh pengungsi yang berada di sejumlah titik, mulai dari tempat ibadah, kemudian rumah-rumah warga, dan sejumlah tempat lainnya dianggap aman oleh warga untuk sekedar mengungsi dan menunggu kondisi air yang hingga saat ini membanjiri rumah mereka benar-benar surut. Mario dan juga saudara, banjir yang terjadi di Desa Karangligar, tepatnya di wilayah Dusun Pengasinan dan Dusun Kampek ini merupakan banjir yang hampir setiap tahun terjadi. Oleh karena itu, warga sebenarnya ini sudah merasa jenuh dengan kondisi ini. Pasalnya, sejak 2012 lalu kondisi banjir ini terjadi dan ini terjadi akibat dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Dan selain dari kondisi cuaca hujan yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang, banjir yang terjadi di wilayah ini juga merupakan banjir kiriman dari wilayah hulu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Dan pengaruh besar adalah curah hujan dan intensitas curah hujan di wilayah hulu seperti wilayah Karawang Selatan, kemudian wilayah Bogor dan sebagainya. Ketika wilayah-wilayah tersebut intensitas hujannya cukup tinggi, maka warga di wilayah ini akan bersiap-siap dan siaga bekerjasama dengan Dinas Sosial BPBD serta warga yang saling menginformasikan kondisi curah hujan agar kemudian mereka ketika banjir datang mereka sudah siap-siap. Mario dan juga saudara, sebenarnya upaya-upaya penanggulangan dari pemerintah daerah sempat dilakukan dengan cara menormalisasi saluran pembuang yang menjadi aliran air untuk bisa membuang air yang ada di Dusun Kampek ini. Namun demikian, beberapa tahun lalu sudah dilakukan, namun diduga atau dimungkinkan sedimentasi lumpur yang hampir setiap tahun ini terjadi membuat air tersendat sehingga aliran tidak lancar dan menyebabkan lebih dari 100 rumah warga ini hampir setiap tahunnya harus terendam banjir lebih dari 1 pekan. Oleh karena itu, warga masih berharap ada solusi konkret untuk warga korban banjir untuk kemudian banjir yang terjadi ini segera bisa diatasi, Mario. Ya, tadi Anda mengatakan bahwa memang ini banjir tahunan dan sudah ada tindak lanjut dari pemerintah atau Pemda setempat. Tapi apakah sudah ada alternatif lain? Karena mengingat sampai saat ini masih terus terjadi. Sebenarnya Pemda Karawang beserta jajarannya pernah melakukan penawaran terhadap warga untuk dilakukan relokasi. Namun hal tersebut masih dalam perencanaan dan ini merupakan jangka panjang dari upaya penanganan banjir yang terjadi di Dusun Karangligar dan Dusun Kampek, Kecamatan Teluk Jambe Barat ini. Dan upaya tersebut masih terus dikoordinasikan bagaimana baiknya dan alternatif lainnya adalah melakukan normalisasi kembali lokasi-lokasi aliran air yang menjadi saluran pembuang. Kemudian
rencana lain juga akan membuat pintu bendungan air agar kemudian ketika Sungai Citarum dan Sungai Cibet ini meluap, ini bisa diantisipasi melalui pintu-pintu air tersebut hingga air yang masuk ke pemukiman warga melalui sejumlah anak Sungai Citarum dan Sungai Cibet ini bisa diminimalisir dampaknya sehingga hal itu bisa sedikit memberikan kenyamanan bagi warga korban banjir agar kemudian air yang terjadi atau masuk bisa lekas surut. Mario. Ya, terima kasih Adi Wadi, Karawang, Jawa Barat atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Saudara, kita ke informasi selanjutnya. Para pelaku usaha mikro kecil atau UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Berau terus mendapatkan dukungan pemerintah setempat. Setidaknya 14.500 pelaku usaha terus dibina. Bahkan pelaku ekonomi kreatif seperti batik masyarakat Berau kerap mendapatkan penghargaan. Pemerintah Kabupaten Berau terus memperhatikan para pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM Berau. Pemda setempat juga memberikan pendampingan, pembinaan, serta pinjaman modal bagi 14.000 lebih pelaku UMKM. Tidak tanggung-tanggung, ada 400 miliar dana digulirkan untuk 5.000 pelaku UMKM dalam bentuk pinjaman lunak yang bekerja sama dengan perbankan. Salah satu tempat pelaku UMKM unggulan Berau ini adalah di kawasan Tepian Ahmad Yani, termasuk pelaku ekonomi kreatif batik di Kabupaten Berau. Di Muso Batik ini misalnya, setiap hari memproduksi batik dengan corak IKN melalui tangan sendiri. Berkat bantuan promosi pemerintah, pembatik ini kerap diminta memberikan pelatihan, pameran, hingga lomba tingkat nasional. Mulai dari pendampingan, mulai dari pembinaan, sampai bantuan packaging, dampingan dari pihak ketiga sampai kredit lunak untuk para UMKM sudah kami lakukan. Ini adalah bentuk kerja kami yang merupakan wujud komitmen kami dalam mendukung pariwisata. Nah, kemudian kan 2019-2010 COVID ya. Nah, jadi itu juga momen terpenting saya untuk mendalami proses pembatikan, termasuk dari pewarnaan yang bagus itu seperti apa, membuat motif-motif, ide-ide kreatif, motif yang ciri khas kearifan lokal itu seperti apa, itu saya dalami. Kemudian di tahun 2020, 2021 itu saya mulai ngikutin ajang-ajang perlombaan tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Tidak hanya batik, salah satu perajin sepatu yang terbuat dari bahan kulit, kayu, dan rotan ini juga kerap dipamerkan dan kerap mendapatkan penghargaan. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan UMKM, jadi mereka dilibatkan di dalam pelatihan maupun diikutkan di dalam pameran hasil produksi yang telah mereka produksi masing-masing. Kabupaten Berau itu kan untuk setiap tahunnya ada expo dengan hari jadi Kabupaten Berau. Nah, di sana mereka dilibatkan untuk pameran-pameran. Kedepan Pemkab Berau bisa mengajak warga Berau lebih banyak untuk berkreasi di bidang usaha lainnya agar masyarakat Berau lebih sejahtera. Rijal Mustafa, Jasmin Ja'far, Kompas TV Berau, Kalimantan Timur. Saudara, Pemprov Jawa Tengah mendapatkan penghargaan dari Ombudsman Jawa Tengah karena pelayanan publik yang dinilai sangat baik. PJ Gubernur Nana Sujana mengapresiasi penghargaan yang diberikan oleh Ombudsman Jateng ini sebab Ombudsman juga bertugas mengawasi kinerja pemerintah termasuk dalam hal pelayanan publik. Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah mengapresiasi kinerja pelayanan publik seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah. Kinerja pemerintah provinsi maupun kabupaten kota di wilayah Jawa Tengah mendapatkan nilai A dalam penilaian pelayanan publik. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana menyatakan penilaian positif ini diharapkan menjadi pemicu bagi Pemprov Jateng untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nana Sujana bersyukur hasil penilaian Provinsi Jateng terus naik setiap tahunnya. Bahkan secara nasional, Jawa Tengah menempati urutan kedua pada penghargaan serupa dari 38 provinsi. Terus berupaya untuk kesejahteraan masyarakat sehingga keterpaduan antara pemerintah dengan ombudsman yang dalam pengawasan ya kita harapkan ini akan menjadi kekuatan ya bagi kami sehingga kami dapat melaksanakan pelayanan publik ini secara optimal. Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah, Siti Farida mengatakan penilaian kepada 35 kabupaten kota di Jawa Tengah ini bukan penilaian asal-asalan, sebab monitoring secara konsisten sudah dilakukan sejak bulan Juli lalu.
Pengawasan selain dari ombudsman dan masyarakat juga dilakukan oleh internal pemerintah daerah sendiri seperti Biro Organisasi dan Inspektorat sehingga bisa maksimal. Dia berharap ke depan pendampingan dan kolaborasi ini terus berlanjut termasuk kepada kepala daerah terpilih yang menjabat nanti. Jadi pada hari ini kami menyerahkan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik kepada 35 kabupaten kota dan juga pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta ada unit penyelenggaraan pelayanan publik yang mencapai hasil yang luar biasa. Penilaian ini kami lakukan itu dari bulan Juli sampai dengan bulan September, Oktober, dan itu kami lakukan monitoring secara konsisten sehingga ini bukan hasil yang ujuk-ujuk atau bukan hasil yang tiba-tiba. 4 di antara penilaian dari ombudsman ini ada yang mendapat nilai 100. Keempatnya yakni Puskesmas Karangdowo Klaten, Puskesmas Wonogiri II, DPMP TSP Kabupaten Blora, dan Dinsos Kabupaten Rembang. Prahayuda Febrianto, Kompas TV Semarang, Jawa Tengah.